Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdi Firdaus dengan NPM 211705131 dari kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja keyboard dan juga operasi aritmatika pada komputer. Lalu di sini saya menggunakan Logisim 8-bit CPU yang nantinya akan saya gunakan untuk menjelaskan keyboard dan juga operasi aritmatika pada komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol yang ada di sini. Di sini ada tombol reset, ada tombol start atau stop, ada tombol clear, ada keyboard, ada CPU, ada disk, ada ROM dan juga RAM, lalu ada LED control, dan terakhir ada display monitor. Nah, langsung saja saya akan melakukan pengoperasian pada program ini. Lalu yang pertama adalah mengatur frekuensinya. Di sini harus menjadi 4,1. Lalu kita pastikan sudah di simulation enable. Lalu jika sudah maka akan kita tekan tick enable. Nah, maka ini sudah dapat dijalankan. Yang pertama harus dilakukan adalah menekan tombol start. Tampilan langsung berubah menjadi seperti ini. Di LED control ada tulisan seperti ini. Lalu di displaynya ada langsung menampilkan pilihan yang dapat dijalankan. Yang pertama kita coba klik 4. Ya, langsung masuk ke text editor, dapat pilihannya dari 1 dan 2. Silakan 1, file number 1, seperti itu. Lalu kembali lagi jika pencet 0 atau exit. Saya akan mencoba ya, seperti itu kurang lebihnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang penjalanan komputer ini, keyboard ini dalam bentuk video. Langsung saja masuk ke penjelasan videonya. Misalkan kita matikan Y pada keyboard. Setelah mengetikkan Y pada keyboard, maka keyboard akan mengirim perintah ke keyboard prosesor. Keyboard prosesor ini bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode biner. Setelah itu, keyboard prosesor mengirimkan sinyal kepada RAM dan juga mengirimkan kepada keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari situ, dari keyboard controller, maka akan masuk ke interrupt controller yang fungsinya untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah itu, sinyal masuk ke prosesor. Dalam prosesor atau CPU, terdapat 3 unit utama, yaitu control unit aritmatik, logic unit atau ALU, dan yang terakhir ada register. Yang pertama, perintah akan dikirim ke control unit. Control unit adalah bagian yang berguna untuk mengontrol bagian apapun pada prosesor. Bila instruksi adalah perhitungan logika atau aritmatika, maka perintah akan dibawa ke ALU untuk diproses hasilnya. Dan setelah itu akan ditampung di akumulator. Setelah dari akumulator, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara. Lalu setelah dari register akan kembali lagi ke ALU, lalu kembali lagi ke control unit. Setelah dari control unit akan dibawa keluar menuju cache. Setelah dari cache, lalu akan dibawa ke chip ROM BIOS. ROM BIOS berguna untuk sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung dengan cepat. Pada bagian bahasa biner inputan telah berubah menjadi huruf Y atau sesuai dengan output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu kembali chip ROM BIOS, kemudian masuk ke RAM, di mana RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang telah dimasukkan. Karena tadi mengetik Y, maka inputan yang akan muncul adalah Y.
Setelah selesai, lalu saya akan lanjut ke poin yang kedua yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika atau ALU di sini ada dalam pilihan satu. Saya akan menginputkan satu di sini. Memang suka agak error di sini. Saya coba reset. Ya, ketik satu maka masuk ke ALU tester. Di sini terdapat pilihan yang nantinya outputnya akan keluar. Ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Sini diminta untuk memasukkan A dan B, di mana formatnya adalah AABB. Saya akan mencoba masukkan 12. Ya, 1203. Maka akan langsung menampilkan hasil dari biner dan heksanya. Biner dari A-nya adalah 001, 001, 0010, yaitu 12. B-nya adalah 000, 0011, yaitu 03. N-nya heksanya 02, OR-nya 13, XOR-nya 11, NOR-nya E besar C besar, Add-nya 15, Sub-nya 0, dan F besar. Lalu saya akan lebih jelas lagi dalam itu 8 bit ALU ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ada ALU operators yaitu AND, OR, XOR, NOR, ADD, ASC, dan SUB. Nah, di sini akan diminta lagi untuk menginputkan A dan B-nya. Kita masukkan biner yang sama seperti tadi saja. Misalnya 12 itu seperti ini binernya. Ya, seperti itu. Lalu 03 itu seperti ini. Ya, maka akan langsung muncul result atau hasilnya yaitu 0000010. Ya, di sini saya akan menjelaskan operasi aritmatika dan logika aritmetik, logical unit atau ALU, merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor. Berkenaan dengan fungsinya, ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Masing-masing unit memiliki tugas dan spesialisasinya sendiri-sendiri. Untuk fungsi aritmatika sendiri adalah fungsi yang berkenaan dengan pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi logika biasanya digunakan untuk operasi logika AND, XOR, OR, dan lainnya. ALU memiliki fungsi utama pada bagian logika dan fungsi aritmatika. ALU ini tidak bisa bekerja sendirian pada CPU, melainkan bekerja sama dengan komponen lain bersama CU atau control unit. Ketika CPU memberikan perintah untuk melakukan perhitungan, secara otomatis komputer akan melakukan perhitungan. Setelah dihitung di ALU, terbentuklah hasil berupa perintah selanjutnya yang kita sebut dengan register. Selain berbentuk register, hasil dari ALU juga memiliki bentuk sebagai suatu flag. Flag sendiri biasa digunakan sebagai indikasi atau informasi kepada kita tentang kondisi prosesor secara detail. Prinsip ini bekerja baik dalam fungsi logika atau fungsi aritmatika lain. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tahu banyak kurangnya, saya mohon maaf. Maka dari itu saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.